Oke, saya akan membahas tentang salah satu materi kami dari kelompok 7, yaitu pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan dalam analisis kebijakan pendidikan diantaranya: satu, pendekatan deskriptif atau positif; yang kedua, pendekatan normatif atau preskriptif; yang ketiga, pendekatan evaluasi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan deskriptif atau positif, merupakan prosedur atau cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria, bertujuan mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa adanya, state of the art dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Dengan kata lain, pendekatan ini menentukan penafsiran tentang terjadinya gejala yang bersangkutan. Dalam analisis kebijakan ini, pendekatan ini dimaksud menjadikan informasi apa adanya para pengambil keputusan agar memahami permasalahan yang sedang disoroti dari kebijakan. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Yang kedua yaitu normatif atau preskriptif, merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksud membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik yang biasa berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Pendekatan ini hanya sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Yang ketiga, pendekatan evaluasi, menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Gejala ini diterangkan adalah gejala yang berkaitan dengan nilai pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, meningkatkan mutu pendidikan adalah suatu gejala yang mempersepsikan setelah dilakukan pengukuran dalam kaitannya dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Meningkatkan mutu pendidikan adalah suatu gejala yang dipersepsikan setelah diukur dalam kaitannya dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Kita akan masuk pada materi yang kedua yang saya ambil dari kelompok 2, yaitu konsep dasar kebijakan pendidikan. Konsep dasar kebijakan pendidikan adalah gambaran umum mengenai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan dari proses konsep dasar kebijakan pendidikan diantaranya yaitu apabila berkaitan dengan tingkatan masyarakat, tujuan berkaitan dengan upaya menselaraskan dengan pendidikan secara universal. Apabila dikaitkan dengan tingkatan politisi, tujuannya pada sasaran objek pendidikan dalam rangka upaya menyeimbangkan porsi dan hak kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Dan apabila dikaitkan dengan tingkatan ekonomi, tujuannya sebagai investasi jangka panjang yang berhubungan dengan pengembangan perekonomian serta nilai balik pendidikan. Tujuan konsep dasar kebijakan pendidikan ini dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang didasarkan pada dasar beberapa alasan, yaitu pendidikan adalah untuk pengembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Investasi pendidikan memberikan penilaian baik yang lebih tinggi daripada investasi fisik. Di bidang lain, perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, keadilan,
kejujuran, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik.